Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan dan telah bergabung bersama kami dari Gedung DPR Senayan, Arief Wibowo, politikus dari PDIP. Pak Arief. Ya. Ya, ini tadi kita sedang membahas mengenai sejumlah kicauan SBY di Twitter, salah satunya mengenai pertemuan yang batal dengan Mega. Menurut versi dari PDIP sendiri, apa kemudian yang terjadi? Ya, saya kira kami sudah berupaya untuk bisa bertemu ya. Meskipun saya bukan pelaku langsung yang mengkomunikasikan, tetapi saya kira niat baik kami mestinya digayung bersambut, kemudian untuk tidak disebar-sebarkan seolah-olah kita yang selama ini dalam posisi yang tidak bersedia untuk berkomunikasi. Saya kira itu salah besar dan itu adalah pernyataan yang tidak berdasar. Nah, jadi masalahnya bukan mengklaim siapa yang dalam posisi yang benar, siapa yang kemudian dalam posisi yang salah. Tetapi upaya itu kita lakukan dan sejauh komunikasi yang dilakukan ternyata tidak gayung bersambut. Jadi menurut hemat saya, publik juga bisa menilai apa yang sesungguhnya terjadi dalam konteks hiruk pikuk kepolitikan kita, ya terutama menyangkut hasil dari pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 ini, kemudian penyusunan dan pengesahan undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD, di mana posisi pemerintah ya, dan juga menyangkut rancangan undang-undang pilkada yang kemudian sudah disahkan di paripurna DPR, bagaimana mencela-mencelinya pemerintah dan berganti pandangan dan sikap, kalau tidak salah adalah 4 kali karena saya bagian dari panja itu, dan kemudian bagaimana mekanisme dan hasil yang sudah diputuskan dalam rapat paripurna DPR tentang pemilihan pimpinan DPR, dan sekarang kita menghadapi hiruk pikuk tentang pemilihan pimpinan MPR. Ya, saya kira publik akan melihat dengan jernih, dengan terang benderang mana siapa yang konsisten, siapa yang selalu mencoba berjalan lurus on the track, dan siapa yang tidak. Gitu. Oke, baik Pak Arief, kita kembali ke Pak Kris. Menurut Anda dengan melihat dari sandiwara ataupun strategi permainan yang sedang ditawarkan ataupun sedang dilakukan oleh SBY, apa kemudian yang sedang terjadi? Beginilah tadi, yang terjadi sumbernya rasa saling percaya belum ada. Rasa saling percaya antar siapa? Ya antara Mbak Mega dan Pak SBY, dan Pak SBY dengan Mbak Mega. Karena kalau yang saya coba cermati ya, saya coba telisik, memang berita ini saya verifikasi secara subjektif, saya percaya bahwa Pak SBY dan Pak Hatta sudah bersedia ketemu, ya, ketemu. Nah, memang yang ketemu Pak Jokowi dulu. Tapi waktu Pak Jokowi ketemu juga diberitahu, saya mau ketemu Ibu Mega. Nah, Pak Jokowi lapor Ibu, dan Ibu juga bilang, ya kalau memang serius mau ketemu, yang ngomong daun gabung dulu. Ya. Ibu Mega bicara begitu, mungkin juga tanpa alasan. Mungkin Ibu Mega juga mengalami hal-hal yang menyebabkan Ibu Mega minta seperti itu. Nah, tapi di sisi Pak SBY juga loh, wong kita mau ketemu pasti diberi syarat dulu. Ya mau ketemu dulu. Jadi ini muter-muter tidak karuan. Tapi kalau kedua beliau itu bahwa oke lah, sudahlah lupakan masa lalu. Ini bikin ruwet rakyat, bikin rakyat juga tidak jelas apa maksudnya. Sekarang lupakan. Oke, kita ketemu dulu ya. Dibuka di atas meja maunya apa. Jadi kuncinya Pak Kris tidak ada trust di antara keduanya. Iya. Baik, Pak Arief, apakah memang betul tidak ada trust dari keduanya? Salah satunya adalah dari Ibu Mega sendiri kepada Pak SBY sehingga pertemuan kemudian urung terjadi. Dalam satu dialog ada Mas Kristiadi. Ya. Saya kira Mas Kris sudah sampai pada satu kesimpulan. Saya kira begini, saudara sekalian, rakyat Indonesia yang barangkali menonton, setiap orang itu akan dinilai dari pemikiran, sikap, dan tindakannya. Jadi kira-kira kalau orang mau percaya itu ya bisa dilihat dari satunya kata dan perbuatan. Jadi itu untuk kami, Bu Mega adalah sudah terpercaya, teruji. Beliau adalah tokoh kita, bagian dari bangsa Indonesia yang juga sempat memimpin Republik Indonesia yang kita cintai ini.
Nah, itu menyangkut bagaimana pemikiran beliau, sikap beliau, dan tindakan beliau. Nah, saya kira kita bisa mencermatinya dengan seksama, membandingkannya dengan para tokoh-tokoh yang lain. Nah, karena itu kalau kemudian kita selalu mempersoalkan ini bagaimana perilakunya, sikapnya, pemikirannya, saya kira bisa dilihat secara gamblang dalam banyak hal. Tadi saya menyatakan misalnya menyangkut hasil Pilpres, menyangkut pembentukan Undang-Undang MD3, di mana kearifannya, di mana kebijaksanaannya, ya, menyangkut rancangan Undang-Undang Pilkada yang berubah-ubah selama 4 kali, ya, dan siapa yang memimpin pemerintahan? Masa kita tidak bisa menjawab, ya? Oke, baik. Bagaimana kemudian dengan pemilihan pimpinan DPR, ya? Bagaimana penyusunan tata tertib untuk pemilihan pimpinan DPR, sekarang adalah untuk pemilihan pimpinan MPR. Nah, saya kira kita akan bisa menentukan mana loyang, mana emas, ya, mana yang konsisten, mana jadi yang teguh pendirian, saya dikatakan Mas Arief ini, yang dikatakan Mas Arief ini dalam satu kata di kebijakan lokalnya Mas Arief ada namanya ajining diri dumunung onolati. Manusia itu dihargai karena kata-katanya sesuai dengan perbuatan. Oke. Nah, mungkin masing-masing bisa menilai seperti itu, ya. Pak Max, tanggapannya. Ya, saya kira apa yang disampaikan Pak Arief itu ya beda-beda tipis lah dengan kami gitu ya. Ya, persoalannya kalau kita mau menilai, saya tidak ingin menilai terlalu jauh misalnya mana loyang, mana emas gitu ya. Ya. Kalau kita membandingkan SBY itu dipilih dua periode loh. Rakyat Indonesia memilih dia secara langsung. 2 periode berarti 2 pemerintahan, 2 kali memerintah. Ya. Jadi mana yang disebut loyang dan mana yang disebut emas itu, berlian itu. Tetapi kalau dalam kasus-kasus seperti sekarang ini, kita terus mengkonotasikan dengan hal-hal yang seperti itu. Kita harus buka lagi sejarah bangsa ini gitu ya. Jadi persoalan yang kita hadapi sekarang tidak terlalu jauh. Adalah persoalan yang menyangkut apa yang dikatakan Mas Kris tadi. Kalau mau bertemu, mari kita bertemu. Jangan diberikan syarat dulu. Gitu. Jadi kemudian kalau ada yang menilai SBY sepertinya sedang menyuguhkan sandiwara politik ataupun politik sandiwara, itu tidak benar menurut Anda? Ya, saya kira yang bicara itu dari TV Berita 1. Dan memang dengan teman-temannya, tapi yang selama ini yang terjadi tidak demikian halnya gitu. Seperti misalnya nge-tweet misalnya di Twitter, itu semua orang punya hak untuk membuat Twitter itu, apa yang disampaikan itu. Bukan persoalan yang dibuat itu terus dibilang bahwa sebuah sandiwara. Sandiwara itu SBY tidak bisa melakukan hal yang sama. Kenapa? SBY itu punya pengikut cukup besar. Masih ada puluhan juta, 60 juta orang memilih dia juga gitu. Jadi tidak ada sandiwara politik. Tidak ada. Jadi terlalu jauh kalau berbicara betul, saya gitu. setuju tidak ada sandiwara. Bagaimana kalau kita mulai lagi? Masih ada waktu sekarang ini. Masih ada waktu sekitar 20 hari. Bagaimana kalau ada momen-momen yang penting, yang krusial, ya ketemulah, paling tidak silaturahim aja. Itu saja sudah cukup bagi rakyat. Aduh, ini pemimpin kita memang hebat, negarawan semua, negarawan dan negarawati, kan begitu. Jadi kita itu yang kita harapkan. Oke, Pak Arief, bagaimana dari kubu PDIP? Ya, gimana Mbak? Ya, mengenai tadi saya katakan tajuk dari dialog saat ini adalah sandiwara politik SBY. Menurut Anda bagaimana? Apakah memang betul SBY sedang melakukan sandiwara politik? Saya kira ditanyakan saja kepada Presiden, kepada Pak SBY. Jangan kepada kami. Kami menjalani segala sesuatunya, proses yang kita lewati ini dengan sebagaimana biasa saja. Bagaimana kami berpandangan, berpikiran, ya. Apalagi Ibu Mega begitu. Bagaimana cara bersikap dan bertindak, dan masyarakat juga sudah memahami dengan baik. Dan buahnya juga akhirnya kami dipercaya untuk memenangkan pemilu pada tahun 2014 ini. Ya, saya kira pertanyaan itu tidak tepat ditujukan kepada kami, ya. Tapi untuk memberikan kesejukan dan keteduhan bagi rakyat, apakah kedua kubu akan meredam? Kenapa? Untuk kemudian meredam kegaduhan, tadi seperti dikatakan oleh Pak Kris, ini sebaiknya Bu Mega dan juga Pak SBY akhirnya bertemu. Kegaduhan yang membuat siapa? Coba, kegaduhan itu yang membuat siapa? Munculnya satu situasi dan kondisi politik yang tidak adil, yang unfair, itu dari mana asalnya? Mestinya kalau mau demokratik, Undang-Undang MD3 tidak usah dirubah. Menyangkut pilihan pimpinan DPR dan alat kelengkapan dewan misalnya, kan begitu. Kalau mau mulus-mulus saja, lancar-lancar saja, tidak perlu kemudian menginisiasi pilkada lewat DPRD.
Kan begitu. Sederhana Saya saja. kira begini begitu ya, loh. Nah, Pak maka Arif pertanyaannya ini yang kejauhan. membuat hiruk pikuk siapa? Dia Tentu sebenarnya bukan harus kami. tahu Ya, bahwa rakyat juga yang tahu kok, ikut bukan menyetujui kami. undang-undang Bagaimana pilkada sikap itu kami, PDI Perjuangan juga yang Baik, ikut. Pak Arief. Ya. Ya, baik Pak Arief, kita PDI dengarkan Pak Perjuangan Mas juga dulu. ikut serta dalam menyetujui undang-undang atau MD3 itu. Bukan undang-undang itu disetujui tanpa teman-teman dari PDI Perjuangan. Semuanya ada di kelompok itu yang menyetujui Oh, ya, adanya saya kan MD3 anggota itu. pansusnya juga. Saya terlibat bagaimana pemaksaan atas keputusan penyusunan pada setiap pasal dan ayat yang strategis begitu. Kalau sekarang ini Pak Ari mau protes undang-undang MD3 itu, saya pikir udah terlalu basi lah kalau kita bicara itu. Persoalannya udah jalan. Kenapa dari awal-awal tidak dilakukan itu? Sekarang persoalannya udah jalan. Seorang perahunya udah di tengah. Sekarang sedang mengalami gelombang ini. Saya Jangan kita tidak kembali protes ke depan. sekarang, Ya. Pak Max. Sudah sejak lama protes. Oke, baik Bapak-Bapak, kita start dulu perbincangan. Kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu.